Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu belajar tentang kerajaan Allah di bumi. Saya akan mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 37. Tetapi saya akan membaca 2 ayat saja, yaitu ayat 21 atau mulai ayat 20. Dikatakan demikian, ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sana, atau ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini yang terambil dalam Lukas 17 ayat 21. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 mengatakan, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Dijawab oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 20 ini, atas pertanyaan orang Yahudi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus jawaban seperti ini? Secara sederhana Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu dia ingin menyatakan bahwa dengan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, kerajaan Allah itu sudah hadir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak mungkin diam di dalam orang-orang Farisi, tetapi kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang-orang yang pada saat itu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Allah ada di tengah-tengah mereka karena Tuhan Yesus sedang ada berdiri di antara umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keberadaan Tuhan Yesus menyiratkan kekuasaan Tuhan tidak terbatas. Ini berarti di mana Yesus berada, disitulah kerajaan Allah itu berada. Penebusan Allah melalui putranya telah membuat kita orang percaya ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Wahyu pasal yang pertama, kita melihat bersama-sama di dalam Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5b. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat 6. Mari kita bersama-sama baca. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa, yang bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak hanya di mana Tuhan Yesus berada kerajaan Allah itu berada, tetapi juga di mana gerejanya berdiri, gerejanya berada, disitulah ada tempat di mana Tuhan Yesus bebas menyatakan kehendaknya dan kuasanya, di mana kerajaan itu datang di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia semestinya memiliki sebuah lingkungan ilahi yang kita persiapkan di dunia ini bagi kerajaan, kuasa dan kemuliaannya agar dapat dinyatakan secara bebas. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi kita yang terpenting bukanlah hadiah atau posisi kita dalam kerajaannya, melainkan apa yang dapat kita perbuat dalam membawa kerajaan turun ke tengah-tengah manusia atau di bumi ini, yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, supaya orang merasakan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus berani untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah melalui berita Injil yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita tidak berani menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah lingkungan kita. Seringkali kita merasa bahwa ada satu konsekuensi yang berat yang harus kita tanggung. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam menyatakan kasih Kristus, menyatakan Injil Kristus di tengah-tengah lingkungan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dapat dimulai di tengah-tengah keluarga kita, dari dalam keluarga kita terlebih dahulu. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang yang ada di dalam rumah kita, apakah mereka semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jika belum, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat memulai berita Injil itu di dalam keluarga kita, melalui sikap hidup kita, melalui tingkah laku kita, melalui
tutur kata kita, maka orang akan melihat Kristus ada dalam hidup kita, dan saat itu orang akan melihat dan merasakan kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita, dan mereka dapat menikmati kasih Kristus itu melalui hidup kita. Jangan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tutur kata kita, sikap kita justru tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Mulut dan perkataan kita selalu jahat kalau berbicara kepada orang, sehingga kita bukannya menyatakan kasih Kristus, menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa, supaya kita dapat menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan kita berani untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal 10, mari kita buka di dalam Markus pasal 10, dalam Injil Markus pasal 10, Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 10 ayat 37, mari kita buka bersama-sama. Dikatakan demikian, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah ketika Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus. Suatu saat mereka ingin diperkenan oleh Tuhan untuk duduk di dalam kemuliaan Tuhan dalam kerajaan Allah, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi apa yang Tuhan jawab di sini dikatakan dalam ayat yang ke-38, mari kita baca ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah mereka menyatakan keinginannya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, seringkali kita juga merindukan seperti Yakobus dan Yohanes ini, kepingin mau yang terbaik, kepingin yang enak dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau menanggung apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 28 tadi. Memang kamu akan dikatakan dalam ayat 38, jawab mereka kami dapat. Ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kamu terima? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus ini adalah satu jawaban yang berat, yang orang sulit untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 39, mereka menjawab kepada Tuhan Yesus, dia berkata demikian. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita setia mengerjakan amanat agung Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita juga otomatis ada upah yang disediakan buat kita nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga. Yang menjadi masalah adalah saat kita ada di dalam dunia ini, beranikah kita menjalankan amanat agung itu? Beranikah kita menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang, menyatakan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini melalui hidup kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita ini boleh diberkati oleh Tuhan dan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh mengenal Tuhan, dan mereka juga mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk berani menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, menjalankan amanat agung di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat menghadirkan kerajaan Allah itu melalui hidup kita, sehingga orang yang ada di sekitar kita boleh mengalami damai, mengalami berkat yang daripada Tuhan melalui seluruh keberadaan kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita dikuasai dengan emosi, dengan keegoisan, sehingga kita seringkali berkata kasar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi batu sandungan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini memang sangat singkat, tetapi biarlah boleh menjadi perenungan dan boleh menjadi kekuatan atau peringatan dalam hidup kita. Sudahkah hidup kita ini menjalankan amanat agung Tuhan selama kita hidup mengikut Kristus ini? Sudahkah kita menjalankan amanat agung Tuhan, atau sudahkah kita
menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui hidup kita. Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini belum menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tolong kami, berikan keberanian kami untuk kami dapat menjalankan amanat agung Kristus di dalam kehidupan kami selama kami berada di dalam dunia ini, sehingga banyak orang boleh diberkati dan banyak orang boleh dijangkau untuk kemuliaan Tuhan. Mari tolong kami, berikan keberanian, kemampuan, dan hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat menyatakan kasih Kristus, kuasa Tuhan melalui hidup kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga Injil Tuhan boleh diberitakan. Terima kasih Bapa, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman Tuhan ini, Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu, shalom.